Halo nakama, kembali lagi sama aku yang super imut ini. Kali ini kita ngelanjutin Sentai Daisikaku episode 9 hingga 10. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya tonton dulu ya, link ada di deskripsi. Aizom, yang sebelumnya diselamatkan oleh Koguma, tergeletak di tengah hujan deras. Dragi segera datang dan menduga kekalahan Aizom disebabkan oleh bos monster. Meski dalam keadaan sekarat, Aizom tetap memohon agar situasi ini diberitahukan kepada Blue Keeper. Di tempat lain, ujian akhir masih berlangsung dengan tim D yang mendominasi lawan-lawannya. Usukubo berhasil menekan Ishikawa, sementara Shippo terpesona dengan burst form dari Dragon Gadget-nya sendiri. Akebayashi merasa mustahil untuk mengalahkan Shippo, memutuskan untuk berpura-pura menyerah sebagai taktik licik. Sementara itu, Yamato terus menekan Yukino untuk menyerah karena Yamato hanya ingin dikagumi oleh wanita sebagai Dragon Keeper. Aigen sangat terkejut ketika menyadari bahwa besti di hadapannya bukan Koguma yang asli. Meskipun Yukino mencoba berkali-kali, burst form Yamato terlalu kuat dan terus mementalkannya dengan mudah. Tak lama kemudian, mereka berhenti karena Koguma muncul dengan kunci biru di tangannya. Yukino terkejut menyadari bahwa ini berarti Aigen telah dikalahkan. Kenangan masa lalu Yukino yang selalu sendirian muncul kembali, dan dia teringat bagaimana acara mingguan Dragon Keeper telah memberinya harapan untuk menjadi sosok yang dikagumi. Tidak mau menyerah, Yukino menantang Koguma dan Yamato untuk bertarung solo versus duo. Yamato, yang melihat kekejaman Koguma, memilih menyerah dan memberikan kunci kuning kepada Koguma. Yukino kemudian memarahi Yamato yang melindunginya meskipun mereka adalah musuh. Sementara itu, fokus beralih ke Shippo yang sedang memamerkan otot-ototnya di hadapan Akebayashi. Setelah cukup lama, burst form Shippo berakhir dan Akebayashi melihat ini sebagai kesempatan. Namun, peluru dari Dragon Gadget tidak mampu menembus otot kuat Shippo. Mendengar tawa Shippo dari kejauhan, Usukubo merencanakan untuk menggunakan taktik burst form yang habis untuk memancing Ishikawa keluar dari persembunyiannya. Namun, ketika Usukubo masuk ke mobil, dia mendapati Ishikawa sudah bersembunyi di sana. Ishikawa mulai menceritakan betapa istimewanya dirinya karena telah bertarung di bawah tanah selama bertahun-tahun, sementara teman-temannya pensiun satu persatu. Persyaratan ketat menjadi ranger telah membentuk rasa keadilan dan kesombongannya. Mendengar ini, Usukubo meminta Ishikawa untuk berhenti merasa paling benar dan istimewa. Marah mendengar ucapannya, Ishikawa tampak akan menembak Usukubo. Namun, setelah meledakan mobil yang membuat tubuhnya tidak bisa bergerak, Ishikawa merasa telah menang. Ternyata, semua yang dilakukan Usukubo hanya untuk mengulur waktu. Di sisi lain, tim D kesulitan melawan Saiyan. Setelah banyak perjuangan dan serangan, identitas dia hampir terungkap karena ledakan tersebut hampir mengalahkannya. Namun, dengan regenerasi yang cepat, dia berhasil menghindari kekalahan. Setelah dia terus memprovokasi Dion dan tampak akan kembali bertarung dengannya, tiba-tiba kembali ke Aizom. Dia mengingat masa lalunya saat pertama kali menjadi junior tingkat 1. Di tengah sikap kasar dan perilaku Blue Keeper, Aizom selalu hadir untuk meluruskan dan memperbaiki sifat Blue Keeper, mencegah kesalahpahaman terhadap partnernya. Saat Blue Keeper tiba bersama beberapa anggota lainnya, Aizom memberikan replika artefak sucinya dan memohon agar Blue Keeper menyelamatkan semua orang di bawah tanah. Naasnya, identitas Koguma sebagai sisi terungkap oleh Blue Keeper, membuat Koguma dalam masalah besar karena telah menyakiti partnernya. Demi merahasiakan keberadaan Petrola, Sisi langsung dihajar habis-habisan oleh Blue Keeper. Blue Keeper tidak berniat langsung membunuh Sisi dengan artefak suci, melainkan hanya menggunakan Dragon Gadget dan menyiksanya dengan tumpukan besi di dalam mobil box. Saat merenungkan tujuan hidupnya, Sisi teringat pada Petrola yang mengangkatnya sebagai anak kesayangan dan memberinya nama. Kebaikan bosnya itu membuat Sisi bertekad untuk bangkit kembali. Namun, sebelum Blue Keeper sempat mengeksekusinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Untuk menghindari kecurigaan, dia meminta maaf dan berpura-pura tidak tahu bahwa Sisi adalah Koguma palsu. Blue Keeper yang tertipu hanya memberi peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya.
Ketika Blue Keeper hendak mengeksekusi Sisi sebagai balas dendam, dia datang dan menyindirnya karena menghalalkan segala cara demi rekan-rekannya. Blue Keeper mempertanyakan niat D. Dengan tegas, dia menyatakan bahwa ia juga akan membantu rekannya. Blue Keeper sempat mengaktifkan pelindungnya, membuat dia terpental dari sana. Blue Keeper ingat bahwa Sakurama adalah adik dari Pink Keeper, dan merasa kasihan karena adiknya akan mati di tangannya. Bersama dengan D yang ingin membantu Koguma, Sisi mencoba berubah menjadi Koguma lagi. Setelah menghindari serangan Blue Keeper, mereka lengah saat melihat gelembung kuda laut meledak. Ledakan itu sangat menyakiti Sisi, bahkan kedua tangannya tidak bisa bergenerasi sama sekali. Sementara dia tidak terluka. Blue Keeper, muak dengan Dusters, melepaskan banyak gelembung hewan laut untuk menghabisi dia dan Sisi. Dia menduga gelembung tersebut adalah skill dari artefak suci Blue Keeper. Saat dia terpojok, tiba-tiba Sisi ingin membawa Blue Keeper ke tempat persembunyiannya, Peltrola. Blue Keeper senang karena akan melawan musuh sebandingnya, yaitu Peltrola. Cerita berlanjut dengan Blue Keeper yang tidak sabar, mendesak Sisi untuk segera membawa mereka ke tempat bosnya. Ketika Sisi meminta waktu lebih, Blue Keeper dengan kejam menusuk bahunya karena merasa diperintah. Saat Blue Keeper hendak menambah luka, dia tiba-tiba melindungi Sisi atas dasar kemanusiaan. Dia menyebut Sisi sebagai musuh, namun Blue Keeper menyangkalnya, mengatakan bahwa hanya bos monster yang menjadi musuh Dragon Keeper, sementara para Dusters hanyalah sampah. Dia menegaskan bahwa satu Duster yang dianggap remeh ini bisa membahayakan Blue Keeper. Sisi memohon agar mereka bersabar karena mereka hampir tiba di tempat persembunyian bosnya. Tempat itu ternyata tidak jauh dari lokasi mereka. Dia menyadari alasan Sisi menyamar menjadi Koguma dan merebut kunci untuk menjaga para kadet menjauh dari ruangan tersebut. Dalam sehari, Peltrola berubah menjadi pohon raksasa yang memenuhi ruangan. Peltrola menyapa Blue Keeper dan dia terkejut melihat bos monster yang masih hidup. Sisi meminta maaf kepada tuannya karena harus membawa Blue Keeper ke hadapannya. Blue Keeper, yang enggan berbasa-basi, segera mengangkat artefak sucinya. Peltrola, yang ingin berdialog daripada bertarung, langsung ditolak oleh Blue Keeper. Setelah mengaktifkan artefak sucinya, Blue Keeper menyerang Peltrola. Walaupun awalnya mengira Peltrola sudah mati, ternyata Peltrola masih hidup dan suaranya bergema di seluruh ruangan, mengklaim dirinya sebagai wujud yang tak bisa dibunuh dan lebih kuat dari Dragon Keeper. Peltrola kemudian berevolusi dari pohon menjadi ayam, membuat D, Sisi, dan Blue Keeper terkejut. Sisi bahkan menganggapnya sebagai cahaya pembimbing bagi para Dusters. Melihat banyak klon Peltrola, Blue Keeper menjadi lebih bersemangat. Meski serangan Blue Keeper sangat dahsyat, itu tidak cukup untuk mengalahkan kecerdikan Peltrola yang terus bermunculan dan semakin banyak. Peltrola kemudian mengungkapkan bahwa Blue Keeper tidak akan bisa mengalahkannya tanpa menemukan tubuh aslinya. Terkejut oleh pertempuran tersebut, dia menyadari bahwa Peltrola sedikit lebih unggul dari Blue Keeper. Sisi menjelaskan bahwa kemampuan para bos monster memang dirancang untuk menghancurkan para Dragon Keeper. Setelah itu, Sisi mendekati Peltrola di sekitar tubuh pohonnya, sementara dia diminta memberi hormat kepada tuannya. Peltrola kemudian mengajak D untuk bergabung dan mencoba menguasai dunia lagi. Meskipun kesempatan ada di depan mata, ketika Peltrola ingin menghabisi Blue Keeper dan para kadet, dia membuat keputusan tak terduga. Tindakan D yang baru saja membunuh salah satu tubuh Peltrola membuat Sisi sangat marah dan menyerang D. Sisi, yang sempat mempercayai D setelah melihat perjuangannya melawan Blue Keeper, kini merasa pengkhianatan D tidak bisa dimaafkan. Sisi mulai mempertanyakan apakah D benar-benar rekan mereka. D tersentak dan teringat Koguma, yang ia anggap sebagai rekan. Sisi mengancam D untuk memilih apakah dia berada di pihak monster atau manusia. Sementara itu, Peltrola yang belum mati memuji kemampuan Blue Keeper yang berhasil menghabisi banyak tubuhnya, sampai akhirnya ternyata Peltrola berbohong tentang tubuh aslinya. Semua tubuh Peltrola yang dilawan Blue Keeper sebenarnya adalah tubuh aslinya. Selama ada satu tubuh yang masih hidup, ia tidak akan mati dan berencana keluar ke permukaan lewat lubang yang dibuat Blue Keeper.
Namun, ketika Peltrola merasa cahaya permukaan terlalu menyilaukan, tiba-tiba Yumeko dan para ranger muncul dan siap menggempur Peltrola dengan replika artefak suci mereka. Saat Hisui terkena tembakan Peltrola, Peltrola terkejut karena Hisui mengenalinya meskipun bukan Dragon Keeper. Peltrola menebak bahwa Hisui adalah anggota tim Green Keeper. Hisui mengkonfirmasi dan menambahkan bahwa dirinya adalah spesialis pembasmian monster melalui operasi rahasia. Setelah menghindari serangan Peltrola, Tokita diminta untuk segera menyerang Peltrola. Peltrola tampak mengenali Yumeko, meskipun tidak secara rinci diperlihatkan. Fokus cerita beralih ke Blue Keeper yang baru saja menggunakan teknik Kuramitsu hanya. Setelah berhasil menghancurkan banyak tubuh, Peltrola berencana menggunakan Sisi sebagai perisai hidup. Berdiri di belakang D dan Sisi, Peltrola bersiap untuk melancarkan serangan terakhirnya. Namun, yang terjadi selanjutnya. Singkat cerita, setelah D pingsan akibat benturan, kita melihat dia berhalusinasi tentang masa depan di mana ia berhasil menghancurkan Ranger Force. Ia membayangkan kesuksesan dan kekayaan yang akan diperolehnya, menikmati makan bersama Sisi, dan memuji chef pribadinya. Bahkan, Usukubo dan teman-temannya diundang untuk jamuan makan. Meskipun mereka adalah penghuni permukaan, dia diperlakukan dengan istimewa. Setelah memamerkan kekayaan dan popularitasnya, dia membayangkan betapa iri teman-temannya. Namun, tiba-tiba Peltrola muncul dan mengacaukan semuanya. Bahkan membunuh chef pribadinya karena menyajikan hidangan hewan yang dianggap tidak pantas. Peltrola kemudian menjalankan eksekusi terhadap D dan memaksa D menyaksikan kematian teman-temannya di sana. Tak lama setelah itu, Sakurama muncul untuk memberi selamat pada D karena impian D untuk mendominasi dunia telah terwujud. D, dari pembicaraannya sebelumnya, terlihat seolah ingin dunia tanpa mengorbankan warga sipil. Ranger Force adalah satu-satunya organisasi yang ingin dia hancurkan. Sakurama kemudian menjelaskan bahwa dominasi dunia oleh bos monster akan berakhir dengan kematian semua orang yang pernah dekat dengan D. Setelah pulih dari pingsannya, D berusaha untuk menghentikan dan menyadarkan Sisi bahwa Peltrola benar-benar telah meninggalkan mereka. Melihat keputusasaan Sisi yang kehilangan tujuan hidup, D merasa muak dan mengucapkan satu kalimat singkat yang mencerminkan siapa mereka sebenarnya. Kemudian, Sayan terlihat tersadar dan dibopong oleh Ishikawa dan Akebayashi. Mereka memberitahu tentang monster yang menyusup ke fasilitas mereka, serta bersama-sama membahas tantangan peradu mekanikan yang sulit mereka hadapi sebelumnya. Ishikawa kemudian meminta maaf kepada Sayan dan yang lainnya. Yukino, yang melihat seseorang dari kejauhan, langsung berlari mendekat untuk meminta perlindungan untuk dirinya dan teman-temannya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Peltrola tidak menyerang Yukino, dan Yukino sendiri tidak memberitahukan apa yang dilihatnya kepada teman-temannya. Sayan yang memiliki firasat langsung menggunakan Dragon Gadget Akebayashi untuk mengejar sosok yang baru saja ia lihat. Setelah Yamato melihat Peltrola berubah menjadi burung dan pergi, Usukubo mengajak Sippo untuk mengikutinya. Tetapi Sippo kehilangan semangat setelah melihat Nadeshiko dari kejauhan. Akhirnya, Yamato berhasil menemukan burung Peltrola beserta Peltrola aslinya. Setelah Sayan dan kawan-kawannya berkumpul, Peltrola menyadari bahwa mereka semua adalah kadet seperti Koguma yang telah ia habisi kemarin. Mendengar hal itu, tiba-tiba Aigen muncul di belakang Peltrola dengan niat membalas dendam atas kekalahan sang besti. Tanpa rasa takut terhadap para kadet, Peltrola terus memprovokasi mereka dan menegaskan bahwa ia akan mengungkap semua kekejaman Ranger kepada penghuni permukaan. Para kadet terpancing dengan ucapannya, menantangnya untuk bertarung 7 lawan 1. Di tengah ketegangan yang meningkat, D muncul dari kegelapan dan dalam hatinya bersumpah akan menghancurkan segala yang menghalangi jalannya, baik monster maupun manusia. D tidak akan memihak kepada siapapun kecuali dirinya sendiri, dan bersumpah akan menghancurkan bos monster seperti Peltrola jika impian mereka berbeda.